Halo YouTube, di video kali ini gue ingin sharing tentang bagaimana kita mengeksplorasi fotografi. Nah, di era digital ini banyak sekali ya tentang cara-cara untuk menguasai digital kamera dan juga membuat foto menjadi lebih bagus. Nah, eh, di pembahasan kali ini kita akan membahas secara komprehensif tentang konsep-konsep dan teknik-teknik di era digital ini untuk menangkap, untuk merekam gambar baik dari exposure, komposisi, histogram, depth of field, pencahayaan, pemakaian lensa, shutter speed, dan juga pemahaman fokus. Nah, memahami fotografi akan mengajarkan pada kita inti sari dari konsep yang ada di bawah uh, yang di dalam dari digital fotografi dengan visualisasi yang baik dan jelas sehingga apa yang kita visualkan di dalam karya foto kita secara komprehensif dapat menjelaskan maksud-maksud yang kita kirim lewat pesan lewat fotografi itu. Nah, dalam ini kita akan membahas topik-topik secara fundamental exposure, bagaimana pengaruhnya, misalnya pemilihan lensa mempengaruhi kreativitas kita, kontrol kita, lalu juga karakteristik dari digital image dan bagaimana kita memaksimalkan pencahayaan yang ada baik secara artificial maupun secara natural. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang basic konsep ya di dalam fotografi, yaitu memahami exposure. Penting sekali bagi kita untuk memahami exposure karena exposure adalah kunci awal dari perjalanan kita menguasai fotografi. Dan setelah kita memahami apa konsep exposure, tentunya kita juga harus memahami yang namanya kamera metering. Dan ini berlaku di semua tipe kamera, mulai dari yang smartphone, digital mirrorless, atau digital DSLR kamera. Setelah itu kita juga penting untuk memahami depth of field atau ruang tajam itu maksudnya apa, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana kita memanfaatkannya, ya. Dan setelah itu kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan sensor pada kamera, karena pada sensor kamera ini adalah seperti pada zaman film kita menguasai dan memahami karakter dari film. Selain itu penting juga untuk kita memahami apa yang namanya kamera lensa. Nah, lensa ini kan ada banyak macam, mulai dari wide angle, telephoto, fixed eye, fixed lens, terus ada juga lensa makro, lensa apa yang bagus untuk potret. Nah, ini kita penting untuk memahaminya. Yang berikutnya kita perlu mengetahui tentang tipe-tipe kamera, penggunaan tripod untuk apa, tipe-tipe kamera yang kita pakai itu bagusnya untuk apa, aksesorisnya apa, understanding lensa-lensa dari filter, itu penggunaannya UV buat apa, haze filter buat apa, color filter buat apa, lalu juga polarizing filter, natural density, terus ada juga gradasi, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Setelah itu kita juga perlu untuk mengetahui yang namanya pencahayaan. Bagaimana pencahayaan bisa mempengaruhi atau membuat afeksi dari penampilan subjek kita atau objek kita. Lewat cara apa kita mengkontrol pencahayaan? Kita mengkontrol pencahayaan dengan mengkontrol yang namanya exposure. Nah, disinilah kita belajar untuk bekerja dengan natural light maupun artificial light. Misalnya, memotret pada kondisi cahaya sedang cloudly ya, atau cahaya yang sangat berawan atau yang sangat mendung, tentu mempunyai mood-mood yang berbeda. Saya percaya bahwa ketika kita mengeksplor sesuatu, kita perlu menguasai dengan sangat baik prinsip-prinsip pencahayaannya dulu.
dan bagaimana handling cahayanya di lewat kamera. Setelah itu, setelah kita menguasai tahapan itu, kita juga berlatih bagaimana penempatannya pencahayaan ini. Kalau di artificial ada yang namanya single light source, two light source, three light source, dan seterusnya. Itu semua adalah shooting teknik. Shooting teknik itu perlu kita maksimalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai dulu ini tekniknya. Setelah itu baru kita eksplorasi lebih dalam lagi tentang handling kamera dalam arti kata memotret. Nah, jadi kita hal-hal basic itu harus kita kuasain dulu ya, sehingga motret itu tidak ada kamera shake, memahami shutter speed secara kreatif, memahami autofocus, memahami fokus manual. Nah, di sini kita belajar untuk handling dengan baik. Nah, setelah handling dengan baik, kita akan mentraining interaksi dari pemikiran kita, ide kita, dan kita menyampaikannya secara visual dengan alat kamera. Nah, pada saat ini kita ingin menyampaikan visi kita, apa yang mau kita asosiasikan dengan gambar yang ada. Apakah kita menyampaikan suatu realita, ataukah kita menyampaikan suatu imaji. Nah, ini di fotografi bisa aja disampaikan pandangan-pandangan mata kita. Misalnya kalau lewat imaji, kita bisa menyampaikan kreativitas, pencahayaan, banyak cara untuk menyampaikan ini. Mari kita mulai dengan memahami konsep pencahayaan dulu. Karena secara esensinya, fotografi adalah proses dari merekam cahaya, melukis cahaya. Nah, disinilah kita mencoba untuk merepresentasikan spektrum-spektrum cahaya yang ada dan kita melukis dengannya, seperti melukis. Nah, ibaratnya melukis, tentu kita harus kenal pencahayaan karakternya, lalu intensitas cahayanya, kombinasi cahaya apabila dilakukan, bagaimana mata kita memaksimalkan warna-warna yang ada di dalam suatu objek sehingga visualnya bisa menjadi suatu alat fotografis untuk membangkitkan emosi dari orang yang melihat atau viewer. Lensa. Ketika kita bicara tadi melukis dengan cahaya, ibaratnya kalau kita ngomong pelukis, itu saya selalu sampaikan bahwa melukis dengan cahaya itu ya ibaratnya kalau seorang pelukis dia menggunakan berbagai macam media, cat dan lain-lain. Nah, kalau fotografer melukis dengan cahayanya ya dengan kamera dan lensa yang berbeda-beda. Dan setelah itu kita mengoptimalkan dengan pencahayaan baik secara natural maupun secara artifisial. Nah, disinilah kita berinteraksi dengan fotografi sistem kita yang kita pilih untuk kreativitas kita. Jadi misalnya di depan kita ada suatu objek dan objek itu kita manfaatkan dan kita memberikan pencahayaan, maka penangkapnya adalah menggunakan dengan lensa. Di sini lensa berfungsinya seperti brush pada pelukis. Pada realitasnya, lensa ini sangat-sangat powerful dan ada beberapa unsurnya, misalnya diafragma dan bagaimana kita memanfaatkan ruang tajamnya, bagaimana kita mengkontrol angle atau perspektif dari sudut pengambilannya, bagaimana kita dapat memadatkan, mengkompresi efek sehingga efek dari 2 dimensi yang didapatkan dari fotografi seolah-olah akan menjadi 3 dimensi. Nah, lensa tentu akan membuat suatu perbedaan. Karena itu pemilihan lensa akan mempunyai dampak dan impact bagi hasil karya foto kita. Bagaimana memulainya bagi para teman-teman yang baru belajar atau pemula di fotografi? Fotografi ini pertama-tama harus menyenangkan ya, dan kita harus comfort dengan kamera kita. Jadi pada tahap pemula ini kalau kameranya udah membebani kita, nah ini udah satu kesalahan awal.
Kamera tidak boleh membebani kita, justru kita yang harus membebani kamera. Nah, di sini ada satu filosofi ya di dalam fotografi yang saya sharingkan, bahwa kita nggak boleh di bawahnya alat, tetapi kita harus di atasnya alat. Kita harus membebani kamera kita dengan konsep-konsep kita, bukan sebaliknya. Justru kita mendewakan lensa yang diafragmanya besar, yang harganya mahal, terus habis itu kita akhirnya tertahan oleh kreativitas sehingga fotonya menjadi monoton. Ini salah konsep kalau seperti itu. Sebaliknya, kalau kita memanfaatkan alat tersebut untuk menghasilkan konsep yang ada kita namanya mengoptimalisasikan alat. Nah, balik lagi, sebagai pemula, fotografi itu harus enjoyable, harus menyenangkan. Dan pada saat ini, kita harus mentraining diri kita supaya level kenyamanan ini menjadi suatu gejolak training dan harus ada beban. Dan ketika beban itu sudah maksimal, mungkin kita harus mengembangkan. Di sini alat akan menjadi seperti tools kita, akan menjadi bantu kita untuk mencapai pemahaman atau memvisualkan intisari dari konsep-konsep yang ingin kita sampaikan lewat fotografi. Baik teman-teman, itu adalah sesi pertama kita, pembahasan tentang topik-topik apa aja yang ingin kita bahas di dalam belajar fotografi untuk pemula, yaitu essential fotografi, mulai dari konsep dan teknik, exposure, dan kamera metering, composition, histogram dan sensor, aperture and depth of field, shutter speed, pemasangan fokus, cara memfokus yang baik, sehingga membuat kamera di dalam motret itu hasil menjadi bagus, visualisasi baik dan jelas, juga tipe-tipe kamera, lensa, sensor, tripod, pesan, menyampaikan pesan lewat fotografi ya, fundamental exposure, kreativitas dan pemilihan lensa, karakter-karakter digital image, dan penggunaan sensor. Nah, saya rasa ini untuk pemula adalah satu tahapan yang baik untuk kita belajar. Dan ingat, ini bisa kita gunakan dengan tipe kamera apapun ya belajarnya ya. Jadi ini adalah esensial, dan esensial ini walaupun agak berbeda misalnya untuk di smartphone, tetapi tetap saja kita bisa pakai ya dan untuk belajar. Kalau kita membutuhkan suatu kualitas yang mungkin mempunyai teknik yang lebih tinggi atau satu resolusi yang lebih baik atau pemahaman depth of field yang lebih tinggi levelnya, barulah kita harus pakai kamera minimum seperti mirrorless begitu ya. Nah, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat sharing-sharingnya ini di perkenalan topik ini, essential fotografi untuk pemula ini. Jangan lupa untuk sharing ke teman-teman semua ya, supaya semakin banyak yang belajar, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like. Jika Anda punya pertanyaan seputar fotografi di essential fotografi yang ingin saya bahas ini, topik-topik ini, silahkan saja tinggalkan pesan di komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya.